kita minta panitia yang ini ya mendiskusikan ya bagaimana rangkaian acara bisa dibuat benar-benar kita bisa enjoy lagi dan nanti malam bisa jalan-jalan juga ya. Besok jalan-jalan lagi. Lusa jalan-jalan sendiri. Ya itu jangan sampai jalan sendiri, ketawa sendiri ya. Gitu ya. Kamu gila sendiri lah. Oke, masih ada yang di luar nggak? Ya, panitia duduk aja semua, kita enjoy kita pelajaran hari ini ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur Engkau terus menjadi Bapa, Raja yang menjadi perantara bagi kami untuk bisa langsung terkonek dengan Tuhan Sang Pencipta kami. Tuhan, hari ini melalui Tuhan Yesus yang telah lahir ke dunia, mati dikuburkan untuk menyelamatkan kami. Hari ini adalah hari yang kami rayakan sebagai rasa syukur, di mana setiap murid-murid berkumpul mengingat akan hari ini. Tetapi hari ini juga hari spesial di mana kami bisa berkumpul di tempat yang berbeda, di Danau Toba ini, untuk kami bisa retret bersama-sama, memisahkan diri dari hiruk-pikuk kota di mana kami berada, untuk kami mengasingkan diri, bisa berdoa, bisa berfellowship secara khusus sebagai satu keluarga, dan kami bisa menyampaikan harapan-harapan kami kepada Engkau sehingga tahun depan kami bisa lagi Tuhan lebih efektif Engkau pakai untuk kemuliaan Engkau. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman, kami akan melakukan perjamuan kudus, biarlah semua ini berkenan kepada Engkau. Dalam nama Putra Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita hari ini akan belajar tentang satu hal yang akan menjadi dasar bagaimana kita masuk ke tahun 2024. Haleluya. Oke, bagaimana kita akan melihat apa yang akan kita lakukan di 2024. Bagaimana Tuhan mau juga kita terlibat sebagai pekerjanya, sebagai partnernya untuk menjalani hidup kita sebagai muridnya di tahun 2024. Udah mau diangkat itu Pak sih. Oke, ya, biar lebih sah ya. Ini ada salibnya nggak? Ada. Nah, bisa ya. Ya, ya, siapkan. Udah, oke. Oke, udah di sini aja. Ya, nah, tapi sebelumnya, karena kita sudah di Samosir, saya ingin semua jemaat bisa melihat profil daripada. Oh, udah dipindah tadi ya? Oke, tidak apa-apa, santai aja. Kita ingin lihat dulu supaya kita semakin bisa rasakan ya. Kenapa kita memilih Samosir ini sebagai kota berikutnya untuk penginjilan daripada jemaat atau murid Yesus dari Siantar dan Galilea. Kita saksikan sama-sama ya. Matikan lampunya biar lebih terang.
Samosir adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara Indonesia yang beribu kota di Panguran. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Toba sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai. Terbentuknya Samosir sebagai kabupaten baru merupakan langkah awal untuk memulai percepatan pembangunan menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Mayoritas dan penduduk asli Kabupaten Samosir adalah Batak Toba. Sama halnya dengan Kabupaten Pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara saat ini, yakni Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Toba. Selain itu, ada sebagian kecil yang merupakan suku terdekat Batak Toba, yakni Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Angkola, dan Batak Papa. Ada pula sebagian kecil suku pendatang lainnya seperti Jawa dan Minangkabau yang umumnya terdapat di Kecamatan Panguran, Harian, dan Simanindo. Mayoritas penduduk Kabupaten Samosir memeluk agama Kristen, sebagian kecil beragama Islam. Suku asli di Kabupaten Samosir yakni Batak Toba umumnya memeluk agama Kristen Protestan dan sebagian memeluk Katolik, Islam, dan kepercayaan asli suku Batak, yaitu Parmalin. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021 mencatat bahwa pemeluk agama kekristenan sebanyak 98,90% dengan rincian Protestan 56,47% dan Katolik 42,43%. Sebagian lagi menganut agama Islam yakni 1,10%. Kemudian kepercayaan Parmalin dan sebagian kecil menganut agama Buddha yakni 0,01%. Jumlah rumah ibadah pada tahun 2021 di Kabupaten Samosir yakni Gereja Protestan sebanyak 337, Gereja Katolik sebanyak 140, masjid ada 3 bangunan dan 4 mushola. Batak Toba yang merupakan suku asli dan dominan di Kabupaten Samosir memengaruhi pada bahasa komunikasi yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa Batak Toba adalah bahasa utama yang digunakan oleh penduduk Samosir. Kabupaten Samosir menjadi salah satu tujuan utama wisata di Sumatera Utara, khususnya bagi wisatawan yang ingin mengunjungi kawasan sekitar Danau Toba. Pulau Samosir yang berada di tengah-tengah Danau Toba merupakan lokasi di Kabupaten Samosir yang menyediakan wisata adat Batak Toba, peninggalan budaya Batak Toba, museum Batak, tempat pembuatan kain adat ulos, pantai danau, pertunjukan tari tortor, kuliner khas Batak Toba, pertunjukan si gali-gali, semua bisa ditemukan di Kabupaten Samosir. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat dia yang sudah membuat video ini ya. Nah, besok kita akan ambil foto bersama. Mungkin bagus juga di situ saya lihat ada gambar logo-logo ya. Ada foto di situ dan kita akan buat video. Saya dan Heli akan mengajak Nusantara untuk turut berdoa supaya 2024 tidak ada halangan. Kita bisa mengirim misi ke sini ya. Kita akhirnya menemukan pemimpin yang tepat, tim yang sudah Tuhan pilih juga yang tepat, sehingga waktu dan tanggalnya Tuhan juga yang bisa membantu kita dapat hikmat kapan itu bisa terjadi. Amin. Jadi nanti kami akan ngomong dan kalian di belakang mengatakan misi Siantar 2024. Misi Samosir 2024. Belum lah. Nanti lah kalian aturlah kata-katanya ya. Aku nggak pintar kata-kata. Aku harus minum air kata-kata dulu baru bisa berkata-kata. Nah, itu kalau di Papua. Itu tahu apa artinya? Minum arak dulu baru banyak kata-kata. Oke. Nah, ini dari oke. Build ya. Ini tema kita di retreat, di mana ini juga jadi tema kita di bulan lalu karena anniversary.
Dan ini sekali lagi saya ajak untuk jemaat bisa belajar sama-sama, karena ini juga adalah hal penting untuk kita mengakhiri tahun dan masuk ke tahun 2024. Apa yang akan terjadi di 2024 melalui jemaat Tuhan? Ya, Kolose 2 ayat 7. Udah 2 tadi ya? Udah 2 ya. Oke. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada 2 kata yang menurut saya jemaat, karena kalau dalam konstruksi bangunan itu sama seperti fondasi. Sebuah pohon bisa bertahan kokoh berdiri meskipun di sekitarnya ada badai, itu tidak mampu untuk menumbangkan pohon itu karena dia punya akar yang dalam. Semakin tinggi sebuah pohon, akarnya juga akan semakin dalam. Demikian juga bangunan. Nah, di dalam bahasa Inggris dia bilang rooted and built up in Him. Inilah yang akan sama-sama kita lakukan. Ya, build up in Him. Dibangun di dalam Dia, di dalam Kristus. Bagaimana maksudnya ketika berakar dan sekaligus dibangun? Ya, kita mungkin mulai berpikir, wah, akarku udah pindah ke ketek. Bukan itu maksudnya. Ya, sabar, Adrian. Bukan itu maksudnya. Ya. Tetapi yang dimaksud di sini ini tentang bagaimana kamu sendiri akan melihat kebutuhanmu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diharapkan bertumbuh dan berbuah. Di sanalah kamu tahu bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang kamu harus dapatkan dan penuhi. Seperti sebuah pohon, di mana pohon itu akan bisa bertumbuh kalau dia ada di dalam satu proses yang tepat dan benar. Paulus juga mengirimkan surat ke Efesus. Kalau kita lihat di pasal yang ketiga di ayat 17, dia bilang di sana, sehingga oleh imanmu Kristus di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Pertama, sebagai orang yang mengelaskan iman atau acuan daripada kepercayaannya dalam menjalani hidupnya, satu pengharapan yang pasti meskipun dia tidak melihat, tetapi dia terus bergerak maju dan melakukan segala sesuatu karena Kristus yang menggerakkan dia, karena Kristus yang diam di dalam dirinya. Dan setelah itu kamu bisa berakar. Lihat prosesnya. Ada sesuatu yang ditanam di dalam diri kita, kemudian dia tumbuh dan dia berakar. Bayangkan sebuah biji tanaman ketika dimasukkan ke dalam tanah, dalam hitungan hari dia akan mengeluarkan akarnya terlebih dahulu. Pernah nggak mengamati dulu? Mungkin kalau kalian pernah di biologi membuat eksperimen dari seorang guru biologi, kalian minta membawa biji yang berbelah dua ya, seperti kacang ya. Kalian bawa, kalian amati, terus kalian membuat penilaian, membuat makalah, sehingga guru bisa melihat kemampuan kamu memperhatikan bagaimana sebuah pohon bisa bertumbuh. Demikian kita. Makanya di ayat yang lain Paulus mengatakan Yesus itu terlebih dahulu mati kemudian hidup. Demikian juga kamu hari ini harus terlebih dahulu mati kemudian hidup. Makanya kita hari ini percaya bertobat dibaptis itu adalah proses kematian untuk kita menjadi manusia baru yang hidup di dalam Kristus. Tetapi hal yang memastikan untuk kita bertumbuh selanjutnya adalah akar iman. 3 contoh hati. Yang pertama apa? Benih tumbuh di pinggir jalan. Benihnya dimakan burung. Kemudian benih yang tumbuh di tanah yang berbatu, berakar sebentar, kemudian datang terik matahari, kemudian layu. Yang ketiga, dia tumbuh, dia membesar, tetapi dia dihimpit oleh kekhawatiran, akhirnya dia mati.
Dan yang keempat, tanah yang subur. Berbatuannya dibuang, dipastikan tanah gembur. Rumput durinya dipangkas atau dibuang, dan akhirnya dipastikan akarnya mendapat nutrisi sehingga dia tumbuh dan berbuah. Artinya harus ada usaha. Kita juga harus memilih tanah yang tepat. Dan kita semua adalah benih itu. Dunia bukanlah tempat untuk kita ditaburkan, tetapi Tuhan memilih satu namanya greenhouse, keluarga kerajaan Allah. Tuhan memilih satu tempat dan menetapkannya sebagai kingdom of God, kerajaan Allah di bumi, yang kita mau bangun menjadi image daripada kerajaan kekal suatu hari nanti di surga. Itulah yang Tuhan mau, tempat kita berakar dan dibangun sesuai dengan apa yang kita sudah baca hari ini. Masih semangat semua? Bisa dipahami ya? Nah, lihat, berakar dan dibangun. Ketika kita bicara akar, ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah bagian pohon yang berfungsi menyerap nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan, menjadikan tumbuhan bisa semakin besar, tinggi, dan berbuah. Jadi kita di sini kalau punya satu impian ingin bertumbuh, berbuah, pastikan nutrisimu tepat diberikan seperti kebutuhanmu dan waktu nutrisi itu diberikan. Makanya kalau opung di sini yang bertani ngerti ya, kapan unsur garam diberikan. Kalau istilah unsur-unsur kimianya mereka udah ngerti. Ada istilah KCl, apa lagi Bu? Urea. Nah itu semua bahasa kimia. Tapi opung-opung ini hanya ketahui dipikir itu hanya merek, bukan. Itu adalah unsur kimia yang dibutuhkan sebuah tanaman. Kapan dia dibutuhkan, kapan dia diberikan. Jangan dikasih garam terus. Nah kalau dikasih garam terus tanamannya bisa berbuah nggak Kum? Nggak bisa, hanya berdaun lebat. Ya, nggak bisa. Nah, jadi kita di sini sebagai murid Tuhan kita harus tahu kebutuhan kita bukan hanya tentang datang ke kebaktian aja udah bertumbuh, nggak bisa. Penting rajin PJG, nggak bisa. Tahun 2024 kita harus bisa melihat bahwa hari ini kamu akan bertumbuh dan berbuah. Tidak hanya seperti beberapa hal yang selama ini kita diajarkan, bahwa tiap hari baca Alkitab, tiap hari rajin beribadah, terus apalagi bersekutu, menginjil. Itu hanya adalah garis besarnya. Kamu harus gali lebih detail apa yang menjadi kebutuhan kamu untuk kamu bisa bertumbuh, dan kamu ngomong ke pembimbingmu. Ini yang saya butuh untuk saya bisa bertumbuh. Tahun 2024 pembimbingan, kamu sendiri harus tahu apa yang kamu ingin ditumbuhkan, bukan pembimbing yang ingin kamu. Makanya banyak nanti prosesnya salah membangun. Amin semua. Amin semua. Ya, beberapa jam lagi sampai besok ini, ambil waktu kamu bersatu pribadi kamu menghadap danau, dan kamu harus dapat satu kesan dari Tuhan. Apa yang sebenarnya kamu ingin tumbuhkan dan dibimbing di tahun 2024. Bagi kita yang guru kita tidak datang ke sini, balik ke siantar kamu kumpulkan gurumu, itu pastikan itu juga menjadi proses yang mereka ambil waktu untuk mereka tahu mereka harus dibimbing secara pribadi. Untuk pasangan-pasangan menikah, kamu harus tahu bersama pasangan kamu mau dibimbing dalam hal apa di pernikahan. Amin semua. Dan pembangunan ini adalah proses pembentukan sebuah konstruksi sehingga memiliki bentuk dan gambaran yang sesuai dengan tujuan dan fungsi awal dirancang. Kita hari ini dari sisi penciptaan aja sudah image-nya Tuhan, betul? Diciptakan segambar dengan Allah. Namun karena kita jatuh kepada dosa, kita kehilangan kemuliaan itu. Dan Tuhan mau kita terus memperbaikinya, dan kita terus mau memproses pertumbuhan kita untuk sesuai dengan rancangan dan fungsi bagaimana kita diciptakan dan dipanggil oleh Tuhan. Jadi tema kita selamat tahun 2024 into His image. Saya heran, kenapa mungkin untuk Syantar khusus ya, 3 tahun terakhir kayaknya kita banyak bicara tentang
mirip seperti Kristus, memiliki karakter seperti Kristus, dibangun menjadi mirip seperti Kristus. Kayaknya kita sangat sering bicara, betul? Tapi saya yakin, kenapa ketika kita berkumpul sebagai pemimpin untuk memilih apa yang kita mau bangun dan apa yang kita mau persiapkan jemaat untuk bertumbuh di 2024, kembali muncul tema ini. Itu visi misi. Ini artinya Tuhan mau sampaikan, jemaatku belum benar-benar memfokuskan hati, pikiran, dan segenap tenaga mereka untuk semakin bertumbuh mirip dengan Kristus. Saya yakin itu pesannya. Kita semua di sini merasa masih perlu untuk terus berproses menuju ke sana. Dan ini yang kita perlu cari tahu, diri kita yang mana, karakter mana yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita buang, yang perlu kita bangun supaya kita mengarah kepada apa yang bicarakan di sini. Ya, berakar dan bertumbuh, dibentuk menyerupai karakter Kristus. Dua hal ini yang mungkin yang perlu kita pahami, terus dipelajari dari saat itu kita gali lebih dalam dan kita praktekkan untuk kita semakin mirip dengan Kristus. Kalau kamu baca ayat tadi seterusnya dikatakan di sana, dan kita hari ini di dalam membangun satu sama lain, di sana harus berdasarkan kasih Kristus. Amin semua. Ya, saya bersyukur tahun demi tahun secara membership jemaat ditambahkan. Tapi kita jangan lupa, kalau kita hanya fokus kepada pertambahan jumlah, tapi kita tidak fokus kepada pertumbuhan karakter yang menyerupai karakter Kristus, kita di sini akan hanya menjadi kerumunan. Kamu mau gereja ini hanya sebuah kerumunan? Tidak. Gereja kita nggak mau. Jadi kalau kita nggak mau gereja ini hanya sebuah kerumunan, tentunya proses pembentukan kepada karakter Kristus di sana tentunya akan ada banyak hal-hal yang akan bisa membuat kamu sepertinya tidak nyaman. Dan tentunya ketidaknyamanan itulah yang membuat kita sadar bahwa ada hal-hal yang masih perlu kita buang dan kita tidak pertahankan. Karena kalau kamu nyaman, itu ada sesuatu juga. Makanya kalau kamu keluar dari atau kamu bicara di antara jemaat di sini dan mungkin sebentar kamu keluar dari grupmu, kamu berada di tempat yang lain dan kamu mengatakan aku sudah tidak nyaman di grup ini. Hati-hati. Artinya kan kamu mau bilang, saya mau cari tempat yang nyaman. Itu nggak bisa. Justru di grup itu kamu harus selalu mengalami ketidaknyamanan, tetapi itu bertujuan untuk memproses keadaan kamu yang hari ini. Bayangkan ada hal-hal yang sakit di sana perlu diobati. Karena kalau nyaman, kamu tahu di mana tempat yang nyaman? Kuburan Anda. Pak Pras dan Bu Ade udah mulai merasakan bertetangga dengan kuburan. Teriak-teriak nggak ada yang komplain. Tapi coba kamu di komplek perumahan, boleh nggak sesuka hatimu? Tapi itu menjadi warning dari tetangga bahwa kamu sudah melewati batas-batas yang layak untuk kamu berinteraksi, sudah mengganggu tetangga. Sama di dalam grup kamu ada masa di mana yang lain sudah terganggu, dan itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kamu perlu bertumbuh lebih wise, memperlakukan satu yang lain, dan mungkin kamu tidak gunakan nilai-nilai kebenaran di dalam memperlakukan satu sama lain sehingga mereka mulai terganggu. Tetapi jangan kamu bilang itu aja kamu terganggu. Harus introspeksi ini. Itu aja udah mengganggu itu. Amin semua. Amin. Filipi 1 ayat 7. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, kamu nggak perlu harus hafal semua buku Taurat Perjanjian Lama. Perlu nggak dipelajari? Perlu, karena itu adalah
shadow daripada apa yang kamu hari ini jalani sebagai murid Yesus. Itu adalah shadow daripada Injil. Tetapi hari ini fokus saja bagaimana kita menjadi pelaku hidup sesuai dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat ini adalah pesan atau surat dari Paulus kepada jemaat Filipi, di mana dia ingin sekali jemaat itu, dia bilang, apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan. Filipi waktu itu mengalami perlawanan dari dunia, di mana mereka itu dianiaya dan mereka juga terancam dengan ajaran-ajaran palsu dan juga rasul-rasul palsu. Dan mereka, jangan kau pikir pengen di sini simpel, enggak. Ini benar-benar membuat mereka terancam secara fisik. Dan hari ini kita, apa yang membuat kamu untuk baca Alkitab dengan leluasa dan beribadah dengan leluasa? Ada? Menurut data dan informasi, Siantar, kawasan Toba adalah tempat yang paling aman untuk kita bisa melakukan ibadah kita sebagai orang Kristen. Di tempat-tempat lain mereka dapat teror. Di negara-negara lain mereka dapat teror dan larangan-larangan. Tapi itu tidak menyuntingkan mereka, malah itu membuat mereka semakin percaya kepada Injil dan mereka semakin berbuah karena mereka hidupi Injil ini. Dan hati-hati, tempat yang nyaman ini bisa membuat kita tidak bertumbuh. Oleh karena itu kita tidak mau jemaat Siantar dan Balige merasa nyaman terus, makanya kita bervisi terus. Kamu sudah dengarkan bagaimana pemaparan saya tadi malam. Kalau kamu lihat itu membuat kita bergerak terus. Jangan nyaman. Kita mulai terus dari beberapa tahun ke tahun, kita mulai memiliki gedung fasilitas yang selalu semakin lebih baik. Dan saya tidak mau dengan kita nanti punya fasilitas yang baik, kita hanya menikmati fasilitas itu dan kita tidak bertumbuh. Justru fasilitas itu mendorong kita kepada pertumbuhan yang jauh lebih daripada yang ada sekarang. Lihat, kita mau jadikan fasilitas itu untuk mentraining dan menumbuhkan dan membawa orang untuk bisa melihat keluar kerajaan Tuhan sehingga mereka terinspirasi, mereka belajar Injil dan akhirnya mereka menjadi murid Yesus, mereka menjadi pekerja, bahkan mereka pun bisa diutus. Itu pun semangat gak dengan semua itu? Fokus bagaimana kita terus semakin hidup kita itu mirip dengan Injil, sehingga kita semua murid-murid Yesus adalah Injil yang hidup. Injil yang apa? Hidup. Penginjilan itu dimulai dari mana? Diri sendiri. Hidupi Injil itu otomatis orang lain akan bisa melihat Injil yang hidup dan mereka bisa melihat Kristus yang hidup. Lewat siapa? Kita semua. Jadi kalau kita dinasihati dan ditegur dan diperhatikan karena ada hal-hal yang sepertinya kita perlu bertumbuh untuk menjadi mirip seperti Kristus untuk melakukan firman Tuhan, kamu jangan bilang kok begitu ya, terlalu radikal kayaknya gerejanya. Jangan kamu bilang terlalu radikal. Hanya kamu bilang, bro, kayaknya aku butuh waktu untuk memproses ini dan mempelajari ini dan bagaimana mempraktekkan ini. Silakan berdiskusi bagaimana cara supaya kamu merasa lebih baik dan bisa melakukan itu dengan cara ini. Tidak ada di sini intensi daripada setiap pembimbing untuk menyakiti kamu. Amin. Tidak ada di sini tujuan daripada gurumu hanya untuk menyalahkan kamu. Tidak ada itu. Sorry. Kalau kamu merasa itu selama ini, itu kamu yang punya mindset yang salah. Ada sesuatu dari dalam diri kamu yang tidak sehat, yang mungkin itu mengubah cara pandang kamu melihat sebuah proses memperlakukan kamu. Ngapain kita capek-capek menyakiti kamu dengan hanya mengatasnamakan Tuhan? Dengan apa kita gara-gara itu? Amin. Jadi yang pertama, kita perlu membangun dengan kuat dan berfungsi. Be strong and functional. Ya, proses pembangunan sebuah gedung memerlukan rancangan dari seorang desainer.
dan juga pekerja yang bisa melakukan sesuai dengan instruksi dan arahan perancang. Proses ini memerlukan waktu, harga yang harus dibayar. Semakin tinggi sebuah bangunan, semakin tinggi material, biaya, pekerja yang dibutuhkan, yang terlibat, ya, dibutuhkan untuk terlibat maksudnya. Kamu lihat proses ini, untuk setelah berakar dan dibangun, semakin tinggi bangunan ini, semakin mahal nggak biayanya? Semakin banyak nggak material yang dibutuhkan? Jadi jangan kamu bilang gini, aku mau bertumbuh Tuhan, tapi kamu nggak mau bayar harga. Mana bisa? Kamu harus membayar dengan tenaga, waktu, materi. Kalau kamu ingin bertumbuh semakin tinggi, satu dulu cuma 5 menit. Lukas 1 ayat 2. Amin. Udah, kamu pergi. Retret pagi-pagi udah main catur, main lek. Saya nggak perlu kasih tahu nama. Tadi Dino tahu kok sama itu. Semua ada batasannya. Dan kemarin udah full 1 hari, biasanya bebas ya. Full 1 hari main lem, main catur, berenang. Masih kurang. Tapi saya hargai dari pagi semua langsung menghargai Allah. Ada yang berperang bisa teriak membangunkan supaya saat teduh, tapi yang membangunkan tidak doa. Doa ya. Itu fitnah itu. Ada begitu, pengantar jemaat ya kan? Dia hanya mengantar sampai pintu terus dia pulang. Itu tulang sinaga. Sekarang tulang ini sudah benar-benar menjadikan dirinya. Jangan pikir opung-opung ini tidak berfungsi. Mereka dengan ada aja di antara orang muda sebagai orang tua, orang sudah yakin, iya ya. Kalau di dalam lingkungan Yahudi pada saat itu, kalau ada seseorang yang disembuhkan oleh Yesus di atas usia 21 tahun atau di atas 27 tahun, itu tidak perlu dipertanyakan karena di atas 27 tahun itu sudah bisa membedakan ini ajaran palsu atau ajaran benar. Makanya dulu untuk menghakimi Yesus hanya bilang, ya kamu tanya dia udah dewasa. Dan ini juga penting di dalam Islam. Amin semua. Jadi kita hargailah orang tua dan kita mulai berikhtiar supaya orang tua kita bisa. Gak rumit untuk mengajari orang tua kita. Namun hidup menjadi Injil yang hidup di dalam rumah. Kasihi mereka sesuai dengan Injil yang kamu mengerti. Hormati mereka sesuai dengan arahan rumah kita. Suatu hari mereka bilang, "Bodoh kodon atau parmai kodon atau anak kodon atau iman dia yang akan diikuti. Ajari aku iman kalian itu. Bantu aku untuk mengerti apa yang kalian mengerti dan belajar selama ini, supaya aku ikut bersama-sama dengan kalian." Itu harapan kita. Amin. Umur orang tua kita itu kita nggak tahu kapan. Kamu harus beriman untuk itu. Masa saya lebih beriman untuk orang tua? Ya, dari mana? Januari gratis ya? Wah, kita. Ya, bertua Heri menjadi murid, bertua Diana menjadi murid. Inspirasi. Kok harus bertua ya? Orang tua Diana jadi murid, orang tua Heri jadi murid. Hidup masih ada. Ya, orang tua siapa yang masih hidup? Tolong katakan. Masih ada 10. Inspirasikan mereka. Kamu nggak tahu kapan mereka dipanggil secara jasmani, meninggal maksudnya. Tapi suatu hari kamu tidak bisa. Amin. Ngerti nggak maksud saya? Jangan pernah berkata begini, susah lah orang tua gini. Kamu jangan batasi Tuhan. Aku kan ada bagian. Lakukan bagianmu untuk hidup seperti bagaimana kamu harusnya dibangun, sehingga orang bisa melihat kamu dari tahun ke tahun menjadi orang yang selalu berbeda dan berbeda. Jangan sama dari tahun ke tahun.
Kalau kamu ingin jadi orang yang berbeda di tahun depan, lakukan hal yang berbeda, jangan sama terus. Amin. Kamu ingin yang berbeda tapi sama terus kan bisa. Untuk bodybuilder aja, untuk orang yang sudah hidup hari ini, untuk membentuk bisa-bisa di dalam tubuhnya supaya menjadi bodybuilder, itu aja dia harus mengkonsumsi makanan yang berbeda, nutrisi yang berbeda. Gak bisa masih terus proteinnya mulai ditambahkan, tapi dia juga harus berusaha. Ya sama. Kita kan bodybuildernya Kristus. Kamu percaya itu? Kita bodybuilder. Kita pembangun tubuh Kristus. Amin. Ternyata bagus semua. Langsung spontan. Saya cocok untuk juru kampanye ya. Berdua. Ya. Build into His image. Berakar dan bertumbuh dibentuk menyerupai karakter Kristus. Ya. Udah habis ya? Selesai. Coba jalan. Next. Habis. Mungkin itu aja. Ada yang bilang, oh ini tentara Tuhan, Tuhan gak mau jadi Tuhan. Oke, itu saja. Semoga ini bisa membantu kita semua, terutama yang ada di Indonesia. Dan hari ini kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Saya minta Asher untuk membagikan.
Amin.